Halo, selamat datang di Oto.com. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya pengen ngebandingin skutik-skutiknya Honda. Sebenarnya kalau misalnya kita konversi harga, bisa dapat motor laki apa aja sih? Nah, paling nggak ada 3 motor ini nih. Kita lihat satu persatu ya. Oke, motor yang pertama adalah Honda Scoopy, yaitu all new Scoopy loh, yang sekarang harganya udah tembus 20 jutaan, ya 20 sampai 21 juta kan. Budget sebanyak itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang murah juga ya buat ukuran skutik entry level apalagi. Sebenarnya di budget segitu kalian tuh bisa loh nuker Scoopy untuk dibeliin Honda Verza 150. Nah, ini kan motor laki banget ya, jadi motor kopling gitu. Walaupun mungkin emang yang make kebanyakan bapak-bapak atau mungkin kalau di daerah saya sih kadang-kadang dipakai Starling alias Starbuck keliling. Tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya modelnya Verza itu kan lumayan konvensional, jadi nggak banyak basa-basi yang sporty segala macam. Cenderung yang ngikutin norma aja, lampunya bulat, di belakangnya biasa, fairing-fairingnya juga nggak banyak, dan tangkinya kelihatan keker. Dan tentunya yang paling menarik itu juga harganya. Paling murah itu sekarang dijual 20,29 juta on the road Jakarta. Jadi 20 juta 290 ribu maksudnya. Itu buat yang versi pelek jari-jari. Dan ada beberapa warna pilihan juga yang beda ya. Dan yang paling mahal itu cuma sampai 20 juta 945 ribu. Kan murah ya. Nggak sampai 21 juta kalian bisa dapat motor 150 cc dan bodinya kekar. Nah, bedanya yang mahal ini adalah pakai pelek palang. Jadi nggak konvensional banget kayak motor-motor Mega Pro zaman dulu. Kalau secara utuh sebenarnya bentuknya si Verza ini boleh dibilang lah ya. Ada keturunannya dari Tiger zaman dulu, ada turunan juga dari Mega Pro tentunya. Sebenarnya walaupun lebih dekat sama Mega Pro sih sebenarnya. Motor ini tuh kenapa bisa lebih menarik daripada Scoopy? Yang pertama, dia punya kubikasi mesin yang lebih besar tentunya nih. Mesinnya itu 150 cc PGM FI, tentunya udah injeksi elektronik ya. Mirip-mirip sama yang CRF 150L mesinnya tuh. Tapi tentunya injeksi sama sistem ECU-nya berbeda ya. Karena itu outputnya juga beda banget sama CRF lah. Tapi udah lebih baik dari Scoopy jelas, karena 150 cc kan. Yaitu bisa ngeluarin 12,8 horsepower di 8.500 rpm. Dan torsinya sampai 12,73 Nm di 6.000 rpm. Sementara si power delivery-nya itu, daripada pakai CVT di Scoopy yang sensasinya biasa-biasa aja, tentunya kalau ini kan pakai gearbox manual 5 percepatan. Jadi yang paling enak dari gearbox manual itu kan kalian bisa ngatur momentum sesuka kalian. Dan yang juga menarik itu adalah kapasitas tampung bahan bakar yang cukup besar. Jadi nggak perlu ribet bolak-balik ke SPBU. Karena tangkinya itu sampai 12,2 liter. Mau pergi-pergi ke luar kota, ini masih sanggup banget saya rasa. Karena konsumsi bahan bakar cleannya juga cuma 46,3 km per liter. Kurang lebih nih satu tangki dia baru habis di sekitar 500 km. Dari Jakarta ke Jogja kayaknya cukup tuh tanpa harus isi bensin lagi. Oke, kita masuk motor yang kedua. Nah, ini juga lagi jadi barang hot nih, yaitu adalah Honda All New PCX 160. Nah, motor ini yang udah bertransformasi jadi 160 cc, segala macamnya disempurnakan. Harganya dijual sekitar 34 jutaan untuk versi ABS. Kalau untuk EHEV itu harganya sekitar 43,55 juta on the road Jakarta. Di rentang segitu untuk motor Honda yang versi laki kita bisa dapat pas banget sama ini. CBR 150R Sport Fairing yang juga baru diperbaharui. Ini punya tajuk all new juga loh. Si CBR 150 ini menarik juga loh. Si harganya karena start dari 35,9 juta sampai 36,6 juta on the road Jakarta buat versi yang non ABS. Kalau versi yang ABS itu harganya 39,9 juta sampai 40,8 juta on the road Jakarta. Berarti kurang lebih ada di persinggungannya PCX ABS sama PCX EHEV kan. Di CBR ini yang menarik adalah bentuknya sekarang mirip banget sama kakaknya, yaitu adalah CBR 250RR. Tatapan mukanya, tajam-tajamnya, nge-split lampunya gitu, sampai ke tangki-tangkinya itu jadi keker. Beda banget sama yang versi kemarin yang cenderung ramping. Ini jadi lebih asik lah dilihatnya, proporsional depan belakang. Buat kalian yang suka sport fairing sih kayaknya gampang banget nih ke colek sama motor satu ini nih. Nah, tentunya ketimbang PCX, ini juga pakai mesin yang lumayan kuat.
yaitu pakai mesin lama sih sebenarnya, 150 cc DWHC 4 katup dengan pendingin cairan serta fan otomatis. Kurang lebih outputnya itu bisa ngeluarin 16,8 horsepower di 9000 rpm, tentunya putarannya lumayan tinggi, dan torsinya di 14,4 Nm keluar di 7000 rpm-an. Ya emang sih kalau ngomong sama kompetitor yang lain dia paling bontot tenaganya, tapi kalau di kelas Honda ketimbang PCX ya jelas beda lah buat dibawa-bawa. Nah, yang baru dari CBR 150R ini juga cukup menarik loh, karena dia sekarang udah pakai suspensi upside down ukuran 37 mm tabungnya. Itu lumayan banget ngobatin handlingnya dia, makin lebih presisi, terus lebih gesit dan lincah lah ketika kita bawa manuver tajam. Dan pembaruan yang kedua juga masih masuk sama jargon total control tentunya, yaitu adalah pemasangan assist dan slipper clutch. Lebih memperingan kerja lever kita nih ketika kita tarik, itu diklaim juga mengurangi 15% beban. Lebih enteng kalau dibawa harian maupun dibawa di sirkuit. Terus yang paling utama ya, adalah meminimalisir gejala engine brake yang berlebihan, yang bisa sampai ngunci ban belakang ketika kita nurunin gigi kencang-kencang dari RPM tinggi tuh. Nah ini nggak ada banget, saya juga udah pernah nyobain. Lumayan nih. Buat perkembangan si assist dan slipper clutch-nya menurut saya pribadi optimal lah gitu, daripada nggak sama sekali. Kalau fiturnya sih kurang lebih sama, dia masih pakai cockpit digital, beda display aja, lebih segar, lebih enak aja dilihatnya, warnanya juga lebih kelihatan, dan sisanya masih pakai teknologi-teknologi lama. Yang terakhir kita naik kelas lagi, yaitu mau ngebandingin Honda Forza. Nah, Honda Forza itu kan di 250 cc nih. Harganya juga nggak main-main. Dia di kelasnya aja cukup mahal, yaitu sekitar 84,6 juta OTR Jakartanya. Tapi di kelas segini kita bisa tukar sama motor laki Honda, yaitu adalah CRF 250 Rally, yang bentuknya kita nggak usah ngomong lagi, ganteng banget. Kalau misalnya kalian bilang Forza bisa dibawa touring, ini juga nggak kalah lah jelas. Ini lebih touring lagi, lebih gentle lagi, dan lebih sejati lagi nih karakter petualangnya, karena semuanya serba didesain ala-ala rally. Pokoknya ini motor bener-bener menarik. Dari tampilan wujudnya aja udah kita bisa lihat, di depan brutal gitu, ala-ala adventure banget. Di sisi kiri kanan juga asik banget ngelihatnya, ramping, jadi kayak semi trail campuran sama motor adventure, ada windshield kecilnya gitu. Udah gitu warnanya kan identik banget Honda pasir gitu kayaknya, warna-warna merah hitam gitu. Yang tentunya tenaganya juga lebih asik daripada Forza, karena mesinnya 250 cc, DWHC PGM FI tentunya, pakai komposisi overbore, jadi dia karakteristiknya agak kuat di putaran menengah ke atas mestinya. Dan tenaga maksimalnya itu sekitar 24,4 horsepower di 8.500 rpm, sementara torsi puncaknya di 22,6 Nm pada 6.750 rpm. Yang juga spesial adalah kalian gak perlu khawatir soal suspensi dan kaki-kaki ketika melibas jalan-jalan yang jelek atau apa, mau masuk lubang, mau masuk hutan-hutan dikit, mau masuk air. Ini tentunya lebih aman lah dari Forza. Jelas knalpotnya aja ke atas, satu tuh. Yang kedua, ground clearance-nya tinggi. Yang ketiga, dia pakai suspensi yang benar-benar mumpuni, pakai upside down yang panjang banget. Udah gitu pakai ban dual purpose. Cakep kan? Nah, buat kalian nih, kira-kira kalau disuruh milih motor Honda, bakal pilih skutik atau pilih motor laki kayak yang saya sebutin tadi? Coba komen di bawah. Kira-kira kayak gimana? Oke, terima kasih sudah menonton Oto.com. Jangan lupa kunjungi website kami di www.oto.com juga, karena di situ ulasannya jauh lebih lengkap lah jelas. Jangan pada males baca. Terus komentar juga di bawah, kira-kira kalau ada perspektif lain. Wah, kalau saya sih mendingan ini nih kayaknya, karena kenapa alasannya? Kasih tahu dong. Terus kalau misalnya suka videonya, boleh di like dan di subscribe. Thank you.